Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauziah. Pada mata kuliah Talent Management ini saya akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama, outplacement dan program transisi karir. Outplacement merupakan suatu bentuk layanan profesional yang secara khusus disediakan oleh perusahaan untuk membantu para karyawan yang terkena dampak PHK. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan seperti efisiensi perusahaan, penggabungan atau akuisisi, perubahan strategis, ataupun kondisi ekonomi makro yang menuntut pengurangan tenaga kerja. Sedangkan program transisi karir merupakan bagian integral dari outplacement. Program ini berfokus pada upaya membantu individu yang mengalami perpindahan atau perubahan dalam jalur karir. Transisi karir bisa terjadi secara sukarela maupun tidak sukarela, dan program ini memberikan panduan agar individu dapat mengidentifikasi potensi diri, menyusun strategi untuk langkah karir berikutnya, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi proses pencarian kerja di masa depan. Selanjutnya, fungsi strategis program outplacement. Yang pertama, mengurangi dampak psikologis negatif pada karyawan. PHK seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang besar bagi karyawan. Yang kedua, menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Outplacement mencerminkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial serta memandang karyawan bukan semata sebagai aset kerja, tetapi sebagai individu yang harus dihargai. Yang ketiga, ada meningkatkan moral karyawan yang masih bertahan. Ketika karyawan yang masih bertahan melihat bahwa rekan-rekan mereka terdampak PHK, moral dan semangat kerja pun cenderung tetap terjaga. Dan yang terakhir, mengurangi resiko hukum dan konflik industrial. Program outplacement yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi potensi konflik hukum antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, komponen-komponen program transisi karir yang efektif. Pertama, asesmen pribadi dan profesional. Melalui asesmen psikologis dan profesional, peserta program dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat karir, dan kompetisi yang dimiliki. Yang kedua, penyusunan rencana karir jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, pelatihan keterampilan pencarian kerja. Yang keempat, pendampingan psikologis dan konseling emosional. Dan yang terakhir, akses terhadap peluang kerja baru. Materi berikutnya, tantangan manajemen talenta di era globalisasi dan teknologi informasi. Yang pertama, ada perubahan landscape dunia kerja. Hal ini memaksa para profesional SDM untuk berpikir ulang tentang peran mereka. Tidak cukup lagi hanya mengelola administrasi kepegawaian, melainkan dituntut untuk menjadi mitra strategis dalam menciptakan nilai organisasi melalui pengelolaan talenta yang unggul dan berdaya asing. Dalam konteks ini, sistem manajemen talenta harus dirancang sedemikian rupa supaya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global dan perkembangan teknologi yang disruptif. Tanpa kesiapan dalam menghadapi perubahan ini, organisasi akan kesulitan mempertahankan keberlanjutan dan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Selanjutnya, tantangan utama dalam manajemen talenta. Yang pertama, persaingan global untuk mendapatkan talenta unggul. Yang kedua, perubahan cepat dalam kebutuhan keterampilan. Yang ketiga, keterlibatan generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z. Dan yang keempat, integrasi teknologi dalam proses SDM. Dan yang terakhir, tantangan dalam retensi dan engagement talenta. Kemudian, strategi pengelolaan talenta di era global dan digital. Yang pertama, pengembangan employer branding yang kuat dan relevan. Strategi employer branding yang efektif dapat dilakukan melalui kampanye media sosial. Citra ini sangat penting dalam menarik minat talenta global yang memiliki banyak pilihan kerja. Selanjutnya ada transformasi digital dalam proses manajemen talenta. LMS dapat memfasilitasi pelatihan daring secara fleksibel dan terukur, sementara People Analytics dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data dalam hal promosi. Yang ketiga, penerapan pendekatan personal dan dalam pengembangan karir.
organisasi perlu merancang program pengembangan karir yang bersifat personal dan fleksibel. Dan yang terakhir, investasi upskilling dan reskilling talenta. Kesimpulan dari materi ini, manajemen talenta adalah kunci utama untuk menjaga daya saing organisasi di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi. Program outplacement menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang terdampak PHK dan membantu menjaga reputasi organisasi. Untuk menghadapi tantangan masa kini, perusahaan perlu mengembangkan keterampilan SDM, menerapkan teknologi digital, dan menyesuaikan budaya kerja dengan kebutuhan generasi baru. Saran dari materi ini yaitu membuat kebijakan outplacement yang jelas dan etis. Perusahaan perlu menyediakan program pendampingan bagi karyawan yang terkena PHK. Kemudian ada menggunakan teknologi digital dalam manajemen SDM. Selanjutnya, menyesuaikan strategi talenta dengan generasi milenial atau Gen Z. Kemudian melakukan evaluasi program SDM secara rutin, mengukur hasil pelatihan dan pengembangan karyawan agar tetap relevan dan efektif, dan yang terakhir melibatkan pimpinan dalam pengembangan talenta. Kepemimpinan yang aktif sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang inovatif dan mendukung pertumbuhan SDM. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.